Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun Anda berada, khususnya untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Ya, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam keluarga. Oke, ya, sebelum ke pembahasan, saya ingin menyampaikan satu hal. Rumah itu bukan tentang bangunan, ya, bukan tentang bangunannya, melainkan tentang siapa saja yang ada di dalamnya. Oke. Bangunan rumah untuk kita berteduh dari hujan dan panas, tetapi siapa yang ada di dalamnya untuk berteduh jiwa kita dari lelahnya menghadapi kerasnya dunia. Oke, langsung ke materi. Komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang efektif di dalam keluarga merupakan fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami antar anggota keluarga. Komunikasi yang positif dapat mempererat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masing-masing anggota keluarga. Ya, karena dimulainya lingkungan sosial suatu individu adalah dari keluarga. Komunikasi yang terjalin dengan baik di keluarga akan memberikan output yang baik pula kepada masyarakat. Ya, komunikasi dalam keluarga membentuk template atau istilahnya cetakan dari anggota keluarga tersebut untuk dibawa ke masyarakat. Bila dalam komunikasi keluarga terbiasa menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang beretika, kemungkinan besar dibawa kepada masyarakat juga seperti apa yang ada di keluarga. Kurang lebih seperti itu. Nah, definisi komunikasi keluarga merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, dan emosi di antara anggota keluarga. Melalui komunikasi, anggota keluarga dapat saling berbagi pengalaman, membangun pemahaman bersama, dan mempererat ikatan emosional. Ya, jadi dalam keluarga itu tidak hanya pertukaran informasi atau pikiran, tetapi juga melibatkan emosi. Ya. Ketika komunikasi dalam keluarga dapat mengendalikan emosi dari seluruh anggota keluarga, maka setiap anggota keluarga atau individunya akan sudah merasa cukup berkomunikasi di rumah, di keluarganya, sehingga tidak perlu untuk istilahnya gini, untuk curhat keluar, ya, karena sudah selesai di keluarga. Permasalahannya ketika dibawa pulang, komunikasi dengan keluarga sudah terselesaikan, secara emosi sudah reda, jadi tidak perlu dibawa ke ruang. Oke. Next, fungsi komunikasi keluarga. Yang pertama adalah membangun keintiman dan kedekatan antar anggota keluarga. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman bersama dan resolusi konflik dalam keluarga. Yang ketiga, menjadi sarana untuk berbagi informasi, emosi, dan pengalaman di antara anggota keluarga. Yang keempat, memperkuat identitas dan nilai-nilai keluarga yang dianut. Yang kelima, membangun rasa aman dan saling percaya di dalam keluarga. Ya, intinya fungsi di sini adalah memperkuat ikatan emosional, terus membentuk identitas diri, ya kan? Saya ini dari keluarga yang seperti apa, dan mengangkat value dari keluarga tersebut. Misal kita lahir dan besar dalam keluarga Muslim, pasti ketika bercengkrama bersama keluarga akan diselingi pembahasan-pembahasan terkait keagamaan, ibadah, ya. Begitu pula dengan ketika kita tumbuh dan besar dari keluarga pebisnis,
pasti akan membahas tentang perdagangan, bisnis, permodalan, dan lain-lain. Nah, itu membentuk identitas atau citra keluarga. Berfungsi juga untuk menguatkan rasa aman dan saling percaya, ya, bahwa kita memperkuat rasa memiliki antar keluarga. Jadi begitu fundamentalnya komunikasi keluarga, sehingga menjadi pondasi bagi seseorang ketika bersosialisasi di masyarakat. Oke, lanjut. Pola komunikasi dalam keluarga yang pertama adalah komunikasi terbuka. Anggota keluarga saling berbagi informasi, perasaan, dan ide secara jujur dan terbuka tanpa ada rasa takut atau khawatir. Yang kedua adalah komunikasi searah, yaitu orang tua mendominasi percakapan dan memberikan instruksi kepada anak-anak tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Yang ketiga adalah komunikasi tertutup, yaitu anggota keluarga cenderung memendam perasaan dan masalah mereka sendiri, menghindari konflik, dan menciptakan jarak emosional. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Mulai yang pertama, komunikasi terbuka. Ini adalah komunikasi yang terbaik, yang baik, karena antara anggota keluarga bisa saling memberi pemahaman, memberi ide, ya, saling terbuka, terus mencurahkan segala isi pikiran, isi hatinya, sehingga secara emosi terselesaikan. Nah, yang kedua adalah komunikasi searah. Oke, ya, ini biasanya orang tua yang mendominasi percakapan atau memberikan instruksi pada anak, jadi memberi perintah, kamu harus gini, kamu harus gini, tunggu, pasti ada yang ini ya, tapi nanti kita bahas. Komunikasi searah, ada tipikal keluarga yang didominasi oleh orang tua, jadi anak seakan tidak diberi hak untuk berpendapat, seakan tidak diberi hak untuk mengambil keputusan. Pak, Bu, aku mau sekolah di sini, jangan di situ, lihat sini aja, ini, seperti itu. Yang berikutnya adalah komunikasi tertutup. Nah, ini masing-masing anggota keluarga menutup akses informasi satu sama lain, ya. Nah, inilah yang disebut dalam satu keluarga tinggal bersama tapi tidak hidup bersama. Ya, jadi satu keluarga yang tidak saling terbuka, yang tidak saling memberi informasi, mereka seakan-akan cuma tinggal bersama, makan sama-sama, tidur sama-sama, aktivitas sama-sama, tapi tidak hidup bersama karena tidak ada pertukaran emosional di sana. Ya. Nah, ini kita bahas sedikit mengenai komunikasi terbuka dan searah. Ya, dalam ajaran agama Islam kita diajarkan bahwa suruhlah anakmu sholat sampai pada usia 7 tahun, ya kan? Jadi, lalu pada usia 10 tahun sedikit keras, yaitu pukullah dia ketika dia tidak mau sholat. Tapi memukul di sini maknanya adalah memukul yang tidak sakit tapi suaranya keras. Contohnya ini pakai kopiah gitu kan, tapi pukul sininya. Nah, gitu aja. Itu kan nggak sakit, nggak terlalu sakit, tapi kan memberi penekanan. Artinya begini, yang bisa kita ambil poinnya adalah ketika anak masih kecil itu adalah purely instruksi orang tua, ya. Jadi harus kita arahkan, benar-benar kita arahkan. Ketika anak itu masih kecil memang harus disuruh. Jadi ada batas waktu, ada masa usianya ya. Jadi mulai 0 sampai 7 tahun itu anak kita bebaskan. Maksudnya berekspresi sebebas mungkin. Dia mau melakukan apapun tapi tetap kita arahkan dalam pantauan ya. Mana yang sekiranya hendak melampaui batas ya kita hentikan. Tapi secara overall kita beri kebebasan biar dia berekspresi, biar dia bereksplorasi,
karena dunia anak-anak itu masih imajinatif, ya. Biarkan dia mengembangkan pengembangan otaknya, pengembangan fisiknya semaksimal mungkin. Terus dia membentuk keceriaan dalam hati. Masuki usia 7 tahun baru kita beri tanggung jawab, ya. Kita suruh kita instruksi dia. 7 tahun ini fase pembentukan tata krama, ya. Anak harus sudah tahu tentang tata krama pada usia ini, menginjak usia ini. Kita suruh aja, nggak apa-apa. Kita suruh, kita ketati boleh, ya. Kita tegasi, kita beritahu tentang baik dan buruk secara mutlak, ya. Ini baik, ini jelek, ya. Ini baik, ini jelek secara mutlak, ya. Surga neraka, ya. Al-Furqan, jelas. Nah, setelah anak menginjak usia remaja, mulai usia 14 tahun, berperanlah sebagai teman untuk anak. Nah, di sini karena usia remaja, di mana emosional itu mulai labil, mereka mulai merasakan ingin bebas, tidak ingin diatur oleh orang tua. Ketika ditekan pada usia-usia remaja, maka kemungkinannya dua hal, pemberontakan dan tertutup. Nah, tertutup ini yang fatal, apalagi di era sekarang, ya. Ketika anak atau anggota keluarga tidak bisa mendapatkan tempat cerita di rumah, dia akan cerita keluar. Dan itu ketika tempat ceritanya di luar adalah tempat yang tidak baik, maka bisa berdampak yang tidak baik pula, ya. Artinya komunikasi terbuka dan komunikasi searah ini juga melihat pada periode, ya. Ada kalanya kita terbuka dengan anggota keluarga dan ada kalanya kita harus tegas, apalagi sebagai orang tua dan terutama laki-laki, ya, terutama seorang ayah, kepala keluarga. Ada kalanya kita tegas menginstruksikan sesuatu kepada anggota keluarga, ya, tanpa dinego, ya. Dan ada kalanya kita juga terbuka. Dan ada kalanya juga kita harus tahu waktu kapan anak atau anggota keluarga itu tidak ingin bercerita, ya. Biasanya mulai masuk usia remaja ini udah mulai ini, ya, mulai enggan cerita ke orang tua, ya. Tapi jika dengan pasangan jangan tertutup, ya. Ini kebalikannya ini, ketika sama pasangan jangan tertutup, dan kuncinya di situ, ya. Apapun jangan tertutup dengan pasangan halal, ya, dengan istri, dengan suami, terbuka aja semuanya. Apa yang punya unek-unek apa, sampaikan, ya, kepada pasangan. Unek-unek apa, seenggak penting apapun itu sampaikan, ya. Ketika itu mengganjal jadi penyakit di hati atau pikiran, sampaikan aja, ya. Oke. Nah, oke, lanjut. Nah, tapi dalam komunikasi keluarga kita juga ada hambatan, ya. Yang pertama adalah perbedaan perspektif. Jelas, setiap kepala punya persepsinya masing-masing. Antara satu dan yang lain pasti memiliki pendapat yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, ya. Ditambah lagi terutama orang tua dan anak, di mana masanya juga sudah berbeda. Nah, itu perlu pemahaman, perlu sikap legowo, ya, berbesar hati untuk saling menerima kondisi masing-masing, ya, persepsi masing-masing, ya. Yang kedua adalah kurangnya keterbukaan, ya. Tidak semua keluarga itu terbuka satu sama lain, ya. Tidak semua anggota keluarga itu akan terbuka dengan satu dan lainnya. Apalagi hari ini, ya, sudah memiliki dunia masing-masing dalam ini, dunia gadget ini, dalam dunia digital seperti ini, ya. Sudah fokus ke sana, pikirannya ke sana. Entah apa yang dibuka, chatting, game, sosmed dan lain-lain, ya. Kurangnya keterbukaan. Lalu emosi yang tidak terkendali, ya. Namanya hidup sama-sama pasti ada crashnya, ya. Ada konflik-konflik gitu, ya. Makanya seringan antara kakak, adik kadang berantem, ya. Suami istri kadang berantem, ya. Antara orang tua dan anak konflik, ya, itu biasa. Yang penting
akhirnya sama-sama menyadari saja bahwa satu keluarga itu adalah yaitu satu keluarga adalah tempat dimana kita pulang tadi ya, bertukar informasi, mencurahkan semuanya. Karena dari sisi agama kita tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga mana, ya kan? Artinya keluarga adalah takdir. Nah, kita harus menerima dan menjalaninya dengan sebaik mungkin, ya. Lalu yang berikutnya adalah ketidakseimbangan kekuasaan, ya. Nah, ini pada umumnya adalah dihandle oleh orang tua atau ya orang tua lah ya. Terkadang salah satu orang tua, entah ayah atau ibu, itu mendominasi dari komunikasi keluarga. Ada yang dominan, jadi yang mengatur semua adalah salah satu. Anggota keluarga lain tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau memberikan ide untuk mengatur dalam keluarga tersebut, ya. Misalnya adalah tentang dekorasi rumah, tatanan dalam rumah, terus kebiasaan rumah gitu misalnya. Ya masing-masing yang tergantung. Tapi kalau rumah biasanya yang dominan ibu, ya ibu. Terus tapi kalau keputusan mengambil langkah masa depan seperti sekolah anak, lalu menikah, itu biasanya bekerja, itu biasanya pertimbangannya dari ayah, ya. Tapi nggak semua sih ya, rata-rata. Nah, jadi apa sih pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga? Nah, kenapa dalam keluarga itu perlu untuk komunikasi secara efektif? Nah, ini poinnya. Yang pertama, membangun keharmonisan, ya. Komunikasi yang efektif dalam keluarga membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mempererat ikatan emosional antar anggota keluarga, ya. Pentingnya apa? Membangun keharmonisan. Jadi agar setiap anggota keluarga itu memiliki rasa ini loh, wah, rasa kuat di hatinya terhadap keluarga, percaya penuh pada keluarga, dan meyakini value yang ada di keluarganya itu adalah yang baik, jalan yang baik untuk kehidupan, ya. Ketika keharmonisan tidak didapatkan di keluarga, seseorang cenderung akan mencari kenyamanan di luar. Nah, belum tentu kenyamanan di luar itu adalah hal yang baik, ya kan? Bisa saja seseorang terjerumus dalam hal-hal yang negatif, ya. Nah, itu yang sangat kita hindari dan itu yang sangat disayangkan jika sampai terjadi. Walaupun juga banyak terjadi, ya. Awal dari seseorang itu tanda kutip hancur, ya, tanda kutip salah jalan, pasti rujukannya adalah bagaimana keluarganya, ya kan? Kita kan sering dengar nih, itu anak kok kelakuannya kayak gitu, apa nggak pernah diajari sama orang tuanya, ya kan? Oh, pantas aja dia kayak gitu, orang bapaknya aja gitu, ya, orang keluarganya aja kayak gitu. Nah, seperti itu. Keluarga jadi acuan dari perilaku seseorang. Nah, itu. Makanya penting sekali keharmonisan keluarga sebagai wujud dari komunikasi keluarga yang efektif. Nah, selanjutnya adalah mendukung perkembangan anak. Nah, ini sangat urgent sekali, apalagi memiliki anak-anak kecil, ya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga dengan komunikasi yang positif cenderung memiliki kepercayaan diri dan perkembangan yang lebih baik. Artinya begini, ketika anak itu usia golden age atau umur emas, usia emas, ya, masih balita, itu mereka tidak memiliki filter. Jadi apa yang disampaikan langsung diserap. Makanya kan penting ketika memiliki anak kecil, kita berusaha bicara yang baik, berperilaku yang baik, ya. Karena anak tidak akan melihat itu baik atau tidak, tapi dia hanya akan merekam dan dijadikannya landasan. Oh, ayahku seperti ini, oh, ibuku seperti ini, oh, nenek seperti ini. Nah, itu yang dia menjadi referensinya dia dalam melangkah ke depannya.
Maka sebisa mungkin ketika ada anak kecil di rumah, kita juga menjaga diri, menjaga sikap, menjaga ucapan ya, agar menjadi pondasi yang baik untuk anak. Terus ajak anak sholat ya, mengaji, tidak apa-apa. Meskipun kelihatannya dia main-main ya, tapi ketika kita menunggunya sambil ngaji kah, sambil sholat kah, dia itu merekam ya. Oh, ayah sedang sholat, ibu sedang ngaji. Seperti itu perkembangan anak. Memberi orang, ajarkan memberi orang lain ya. Ketika kita memberi ke orang lain, biarkan anak ikut, tidak apa-apa. Biarkan dia melihat. Nah, yang berikutnya adalah mencegah konflik. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling memahami, potensi konflik dalam keluarga dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan baik. Pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga adalah menghindari kesalahpahaman ya. Menghindari kesalahpahaman. Tidak jarang antar saudara itu tidak saling sapa. Ada loh ya kasus seperti itu. Dengan saudara sendiri tidak saling sapa karena salah paham. Kenapa salah paham? Karena kurangnya terbukanya komunikasi ya. Jadi saling diam-diaman, tidak terbuka ya. Nah, itu patut kita hindari dalam keluarga. Keterbukaan penting, memahami juga penting, saling pengertian itu juga penting ya. Lalu meningkatkan kualitas hubungan. Nah, ketika sudah keluarga sudah harmonis, perkembangan anak juga sudah dalam track positif, konflik-konflik bisa dihindari, maka akan terbentuk kualitas hubungan keluarga yang erat, saling percaya satu dan sama lain, saling membantu, saling peduli. Ya kan, tujuannya seperti itu kan anggota keluarga. Oke. Nah, ini ada komunikasi verbal dan nonverbal dalam keluarga. Singkatnya seperti ini. Ya, komunikasi verbal adalah ya komunikasi kita sehari-hari ya, berucap ya kan. Kalau hari ini juga chat, misal WA dan lain-lain. Dan komunikasi nonverbal adalah tanda-tanda atau simbol yang kita tunjukkan kepada keluarga dengan maksud dengan kita menunjukkan simbol tersebut, keluarga mengerti ya. Ini cewek banget nih. Cewek banget nih. Ya kan. Misalnya gini, misal kita pulang sekolah atau adik kita lah atau anak kita pulang sekolah capek wajahnya lesu ya kan. Pasti sebagai orang tua, sebagai orang lebih tua, kita khawatir, ini kenapa anak kita ini. Nah, itu jangan buru-buru ditanya atau diinterogasi, biarkan dia pulang dulu, biarkan dia istirahat dulu ya kan, istirahat dulu. Ketika sudah tenang baru ditanya pelan-pelan ya, karena kita nggak tahu di sekolah kan macam-macam, banyak hal terjadi ya, entah dimarahi gurunya, dibully temannya ya kan. Ya, kita harus cermat melihat tanda dari bahasa tubuh, dari gestur atau mimik wajah salah satu keluarga kita ya kan. Terus misalnya lagi seorang ayah pulang kerja wajahnya lesu ya kan, entah apa yang terjadi, entah mungkin ada konflik dengan atasan, atau misalnya yang dagang juga tidak banyak lakunya ya kan. Saat seperti itu yang dibutuhkan hanyalah support. Salah satu supportnya adalah biarkan dia menenangkan diri dulu, terutama laki-laki ya. Laki-laki pekerja ya, laki-laki yang bekerja saat pulang lelah itu jangan langsung diinterogasi ya. Salah satu healing laki-laki adalah diam merenung. Nah, ini perempuan perlu tahu, laki-laki diam itu kadang bukannya nggak peka, tetapi dia itu sedang merestorasi pikiran ini, apa yang sedang terjadi hari ini untuk keluarga ke depan gimana. Itu proses self healingnya laki-laki ya, seperti itu. Nah, tapi laki-laki juga perlu tahu tanda dari perempuan ya. Kalau perempuan misalnya kita chat WA, kamu kenapa nggak apa-apa, itu maksudnya bukan nggak apa-apa. Dia dalam masalah, kamu harus peka ya. Sebagai laki-laki harus peka, harus mencari tahu dan membantu masalah dia ya. Repot nggak tuh? Ya, seperti itulah.
Misalnya seorang istri atau pasangannya kita tanya, kamu mau makan apa? Pasti jawabnya terserah. Terserah itu bukan terserah kita, tapi maksudnya carikan tempat makan yang enak, yang cozy, yang murah dan memuaskan lidah saya. Seperti itu ya, harus catat ini. Laki-laki, oke. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya komunikasi verbal dan nonverbalnya dalam keluarga terutama. Nah, ini peran orang tua dalam komunikasi. Wah, jadi orang tua itu luar biasa. Amanahnya besar, tanggung jawabnya besar ya. Selain bertanggung jawab atas kebutuhan lahir dari anak, juga kebutuhan batin atau jiwa dan mentalnya ya. Yang pertama menjadi pendengar aktif ya. Sebisa mungkin usahakan dulu ketika anak berbicara kita dengarkan ya. Wah, meskipun nggak gampang Pak, nggak gampang sekali. Kita menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Kadang kita nggak ngerti ya kan. Kadang pembahasan mereka itu sudah jauh dari apa yang kita pikirkan sehari-hari ya kan. Kita mikir kerjaan, anak-anak bahas mainan Pak. Nggak nyambung ya kan, nggak nyambung ya, setelah ditanggepin lari ke sana sini. Nah, tapi tetap kita yang harus berbesar hati, dengarkan aja apa cerita anak. Setidaknya mereka akan merasa dihargai. Oh, orang tua saya mendengarkan apa yang saya katakan ya. Beri perhatian penuh, oke? Yang kedua, membuka saluran komunikasi. Orang tua harus menciptakan suasana terbuka dan nyaman sehingga anak-anak merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Ya. Jangan langsung menghakimi ketika anak bercerita sesuatu yang negatif misalnya. Jangan langsung menghakimi ya. Efeknya adalah anak akan jadi takut ketika bercerita lagi, ketika ingin bercerita lagi kepada kita. Dengarkan dulu, biarkan dia menuntaskan emosinya melalui cerita. Ya. Ini nggak cuma untuk anak, tapi ketika punya adik juga yang usia-usia masih remaja, nggak apa-apa. Jadi pendengar, sebagai kakak kita jadi pendengar yang baik. Biarkan dia merasa punya tempat cerita dulu. Dengarkan dulu. Daripada cerita keluar, ya kan, ketemunya yang nggak jelas, tambah bahaya. Buka saluran komunikasi, oke? Jadilah tempat cerita ternyaman untuk anak. Ya, untuk anggota keluarga. Lalu berikan bimbingan secara pelan-pelan ya. Oke. Ini cerita sedikit tentang memberikan bimbingan ya. Ini saya sampaikan mobil khusus untuk laki-laki ya. Anda nanti akan jadi imam, akan jadi kepala keluarga, akan jadi pemimpin perempuan ya. Ini opini ya. Opini saya sebanyak apapun ilmu agama perempuan ketika menikah, ketika setelah menikah ya, tidak selalu bisa Anda Anda bimbing melalui dalil-dalil Mas ya. Bapak-bapak yang belum nikah ya, mungkin bapak-bapak juga paham lah. Kadang itu istri itu tidak bisa didalili ya, pakai dalil-dalil, pakai Quran, pakai hadis itu kadang mental ya. Karena mereka nggak pakai ini, tapi pakai ini. Ya, ini sharing sedikit. Ya, saya awal-awal juga gitu. Tahun-tahun pertama mencoba diskusi keagamaan dengan istri ya, konyol deh. Nggak nyambung Pak, nggak ketemu ya. Terjadi perbedaan, ujung-ujungnya konflik. Nah, akhirnya belakangan melalui bercanda ya, melalui obrolan-obrolan santai, melalui ya saat-saat rileks, saat healing seperti itu, malah bisa masuk pembahasan tentang keagamaan ya. Dan akhirnya saya juga bertemu salah satu ceramah dari Gus Bahak kalau nggak salah ya, menyampaikan orang kalau sudah menikah itu harus siap dengan pembicaraan yang tidak penting. Terutama laki-laki ya, laki-laki itu harus siap dengan pembicaraan yang tidak penting, karena perempuan itu suka membahas hal-hal yang tidak penting ya. Ya, jadi dengarkan aja. Kalau bisa tanggapi ya tanggapi, minimal dengarkan.
Oke, ya memang kadang kita kerja di luar itu sudah urusannya kan ya seperti itu kan, macam-macam ya, ngurusin ini, kerjasama ini, ada apa masalah ini ya, koordinasi nah itu wah ribet, belum lagi di perjalanan, belum lagi di rumah nanti kebutuhan apa, listrik habis, anak waktunya beli pampas susu dan lain-lain, terus masih ketambahan perempuan atau istri kita yang mau cerita itu tangga ini gini itu gini itu gini ya eh, makanya itulah laki-laki diberi keistimewaan karena di atas perempuan ya, karena itu bebannya besar ya, amanahnya besar ya. Ini opini saya ya, disclaimer aja ya, mohon maaf ya buat perempuan, bukan gimana ya. Dan perempuan tapi juga ini kok saatnya nanti perempuan juga punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki ya kan. Salah satunya adalah hamil, melahirkan dan menyusui, semuanya juga pengorbanan berat, semuanya juga value-nya besar ya. Jadi alangkah indahnya rumah tangga itu saling pengertian ya, saling memahami titik masalah dari pasangan ya. Sang istri memahami kondisi laki-laki, kondisi suaminya pun memahami kondisi dari istrinya ya. Karena kita ini laki-laki nggak melahirkan Pak, kita nggak mengandung, kita nggak ngalamin susah tidur karena perut besar, kita tidak tahu rasanya itu sesakit apa ya kan, sesakit apa saat istri melahirkan ya. Qadarullah kemarin saat lahiran anak kedua saya juga menunggui istri. Saat lahiran saya bisa lihat wah sesakit apa saat itu ya, sepertinya kelihatan kalau kesakitan banget, kesakitan sekali ya, kesakitan sekali. Tapi kita juga nggak bisa ngerasakan ya kan, karena kita nggak ngerasakan lahiran. Nah, tapi setidaknya dari situ wah perjuangan pengorbanan perempuan itu seperti ini. Jadi kita juga harus pengertian dengan kondisi tersebut ya. Nah, indah kalau saling menghargai, saling menghormati, saling memahami dalam keluarga, terutama pasangan, itu nanti insya Allah jadi harmonis kok ya. Oke, nah ini dampaknya. Nah, dampak komunikasi keluarga itu yang paling itu dalam anak ya, di anak ya terutama. Dalam anak. Ini bagaimana efektivitas komunikasi antara ayah dan ibu ya, suami istri itu menjadi contoh, jadi acuan untuk anak, akan dilihat oleh anak ya. Bagaimana intinya gini, anak itu melihat, merekam dan melakukan, mereka tidak memfilter ya. Satu, mereka tidak memfilter saat usia masih anak-anak ya. Jadi saya usahakan kita berkomunikasi yang positif ya, yang konstruktif, yang membangun, dan menahan diri dari komunikasi yang negatif seperti sambat. Jangan sambat depan anak ya, itu wah nggak bagus efeknya ya. Sambat ya, kita orang kuat tidak sambat, orang kuat misuh ya. enggak. Oke, jadi kita atur sedemikian rupa, kita usahakan di depan anak kita memberikan tauladan yang baik, terutama dalam berkomunikasi ya. Oke, ini untuk strategi, nanti bisa ditelaah. Strategi membangun komunikasi keluarga yang sehat ya. Ada strateginya, ada kiat-kiatnya. Yang pertama, keterbukaan ya. Kuncinya adalah saling terbuka antar keluarga ya, oke. Saling terbuka, memahami situasi, memahami waktu.
Yang kedua adalah aktif mendengarkan, ya. Nah, itulah kenapa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, karena kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Oke, ketika ada orang bicara, kita dengarkan dulu. Setelah berhenti baru kita sampaikan pendapat. Yang berikutnya adalah manajemen konflik. Ya, jadi ketika konflik tersebut ini, memang dalam keluarga kita tidak bisa menghindari adanya konflik, ya. Pasti ada saja konflik-konflik, tetapi diusahakan diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, namanya juga keluarga, ya, diselesaikan dengan baik. Oke. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Oke. Lalu quality time. Nah, ini quality time biasanya kan kita quality time, posting apa, posting liburan, captionnya quality time. Nah, itu adalah kualitas waktu bersama. Luangkan lebih banyak waktu berkualitas untuk aktivitas liburan dan momen penting, ya. Nah, balik lagi untuk laki-laki, tapi perempuan juga sih kayaknya. Ketika Anda sudah berkeluarga dan memiliki anak, nanti rasa apa ya, kepuasan batin itu akan hadir ketika kita bermanfaat untuk keluarga, gitu loh intinya. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu bermanfaat untuk keluarga kecil kita, ya, keluarga kita, untuk pasangan dan untuk anak-anak, disitulah kita akan merasakan kepuasan batin, ya. Untuk laki-laki akan dengan sendirinya misalnya ngopi, hobinya itu sudah tidak terlalu fun, ya. Misalnya suka musik atau main bola, ya sesekali mungkin perlu lah, tapi sudah tidak lagi menjadi hal yang harus dilakukan seperti waktu masih bujang, ya, sendiri. Karena pola pikirnya sudah beralih, ya, apalagi laki-laki, ya. Yang penting apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk keluarga. Jadi dedikasinya sudah untuk keluarga. Ketika dedikasi kita bermanfaat untuk keluarga, disitulah kepuasan batin muncul, ya. Kita merasa cukup dengan hal itu. Yeah. Oh iya, ini. Oke, ini sudah terakhir. Itu tadi pembahasan sedikit kita tentang komunikasi antar keluarga, ya, dalam mata kuliah sosiologi komunikasi, ya. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin disampaikan bisa komen di bawah. Oke. Jika ingin bertanya, menanggapi, atau punya pendapat lain tentang komunikasi keluarga bisa disampaikan dengan komentar di bawah. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah penyampaian, salah referensi yang tidak berkenan di hati atau pikiran Anda semua. Saya mohon maaf. Dan akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.